Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan Ibu Isnita Tanjung. Tentu saja ya di dalam perjalanan kehidupan rohani yang sangat menyenangkan bagi kehidupan setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ada banyak cerita di dalam perjalanan hidup ini. Ketika saya baru memulai pelayanan di tempat saya sekarang, saudara, tempat sekarang saya tinggal. Waktu itu suami saya belum bertobat, dikatakan belum bertobat dalam artian bagi saya dia sudah Kristen, saudara. Tapi dia paling benci ketika saya itu kalau menyembah, misalnya dengan bersuara atau saya menangis. Atau saya itu kalau berdoa itu dalam penyembahan saya menangis, suami papa anak-anak itu sangat tidak setuju ya. Tetapi waktu itu saya berpikir bahwa ketika suami saya ini menjadi Kristen KTP saudara tanpa pertobatan itu, dia merasa nyaman sekali hidup ini karena dia sudah menjadi anak raja, dia sudah menjadi pengikut Yesus. Hidupnya itu semaunya, saudara, karena dia katakan bahwa kalau kami ini keturunan Ishak begitu. Keturunan Ishak kami ini memang sudah dari sananya itu jadi Kristen, sudah anak raja. Kalau kamu kan anak budak, dia bilang begitu ya. Di dalam pemahaman yang sangat dangkal sekali, yang sangat cetek sekali waktu itu, saudara. Tapi karena saya tidak mengerti, saya hanya menghujat saja. Saya pikir, ajaran apaan tuh begitu? Kok bisa model kayak kamu itu masuk surga begitu? Kok bisa kamu itu mengatakan kamu anak raja? Ya pantaslah raja kamu itu tersalib. Ya dia menyelamatkan dirinya saja nggak bisa. Bagaimana dia mungkin menyelamatkan kamu? Jadi ukuran kamu, raja kamu itu hanya segitu. Tidak ada mahkota, tidak ada kemuliaan. Ya, maka hidup kamu juga seperti ini. Kamu anggap kamu itu sudah menjadi anak raja di atas segala raja itu. Di dalam pemandangan mata kamu bahwa mahkota Yesus itu adalah mahkota kemuliaan, mungkin begitu, karena kamu mabok gitu. Jadi di dalam pemikiran saya yang memang saya tidak mengerti waktu itu, saudara. Jadi yang terjadi hanya perdebatan, debat kusir lah, saudara, apalagi sambil mabok begitu. Setelah saya mengikut Yesus ini dengan sungguh-sungguh dari hasil saya menyelidiki firman Tuhan ini, tentu saja seperti kesaksian saya yang sudah saya sampaikan berulang kali, saudara. Setelah saya bercerai dari dia, 13 tahun saya menikah, saya tidak menemukan sosok Yesus itu di dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, yang dia seperti iklan saja saya anggap. Dia katakan bahwa itu ada dia anak raja, dia raja. Akhirnya sudahlah, memang itu tidak benar, nggak ada buktinya. Nah akhirnya bercerai itu. Nah ketika saya sudah menjadi anak Tuhan itu tahun 89 itu, saudara, tapi selama 2 tahun itu transisi, saudara, percaya nggak percaya itu tetap ada keraguan, saudara, tidak juga sekaligus begitu karena di dalam kekristenan ini ada juga 2 pemahaman. Kawin cerai ada disahkan juga di gereja yang sama, saudara, tapi Alkitabnya mengatakan tidak boleh cerai dan tidak boleh orang yang sudah bercerai itu nikah lagi. Tapi kok di dalam gereja itu ada begitu. Nah itu harus kita yang memutuskan. Jadi saya terbawa arus itu, saudara, sehingga saya sendiri juga agak ragu waktu itu. Bayangkan hamba Tuhan besar mengatakan bahwa itu boleh dan dia memberkati di gerejanya, saudara, Jadi saya berpikir waktu itu, ini apa bedanya kalau kawin cerai itu disahkan juga? Apa bedanya dengan keluarga ayah saya? Nah itulah sebabnya saya memperdalam, saya harus kita putuskan, saudara. Kita bertanya kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memberi satu jawaban, tentu jawaban Tuhan ada di Alkitab ini,
Apa yang dipersatukan Tuhan itu bagi saya ya. Tetapi tentu saja bagi orang yang sudah mengenal kebenaran itu dengan benar ya. Makanya pernikahan itu tidak boleh dijadikan ya sebagai satu keinginan. Harusnya itu memang dijadikan satu ibadah, saudara ya. Keharusan. Dan sebelum orang masuk ya ke dalam pernikahan ada pranikahnya. Ditanya itu bagus sekali, saudara. Jadi tidak seperti saya yang bodoh ini, saya yang tidak mengerti apa-apa. Ya ternyata suami saya jauh lebih bodoh lagi ya dengan persiapannya itu, maka hancur-hancuran. Ya, tetapi kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan itu mengasihi orang-orang di dunia ini, tidak pernah berkesudahan kasihnya. Dia selalu menunggu kita. Mau nggak kita diperbaiki? Yuk kembali ke jalan yang benar. Walaupun saudara sudah punya gelar sampai S3 ya, atau saudara sudah menjadi rektor, dosen sekalipun saudara, tidak menutup kemungkinan saudara juga terpleset kan, jatuh. Jangan teruskan, berhenti saudara. Berhenti dan bertobat. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, stop naik mimbar dulu. Karena yang kita layani bukan manusia, Tuhan. Itu saya lakukan saudara selama 2 tahun itu transisi itu. Hampir saya mau mundur maju. Tetapi ketika kita terus bertanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, di dalam ketidakmengertian itu, Tuhan itu hadir saudara. Dan dia terus menguatkan, dia memberikan ya hikmatnya kepada kita, pengetahuannya kepada kita. Karena kita mencari, maka kita mendapat. Sehingga satu keputusan yang kuat di dalam diri saya. Kalau tidak kembali ke papa anak-anak, lebih bagus saya hidup sendiri. Sudah capek saya dengan dunia itu. Karena hidup bersama Yesus ternyata jauh lebih nyaman. Saudara. Jauh lebih nyaman. Percayalah. Bagaimana ya selama saya hidup bersama dengan Tuhan. Dan saya belajar kembali kepada Tuhan, saudara ya, dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah merasakan hidup saya ini sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan itu harus kita rasakan, saudara. Oleh sebab itu ketika kita sudah mengaku menjadi anak Tuhan lahir baru, libatkan diri di dalam pelayanan, di ladang Tuhan. Atau bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan termotivasi untuk terus membawa orang kepada jalan yang benar. Kalau saudara menghargai penebusan itu. Karena dalam hidup ini, kalau benar kita anak Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan di situ. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah berarti ini ada satu kesimpulan dari perjalanan hidup orang percaya itu. Ya ditekankan di sini bahwa hendaklah terang bercahaya. Jangan di dalam rumah saja bercahaya, saudara. Jangan di dalam gereja saja bercahaya. Tetapi di mana saja kita berada, cahaya itu tetap ada. Di dapur, ya, di kamar mandi. Cahaya itu, terang itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan kita bersama dengan Tuhan, terang itu ada. Dan terang itulah akan menerangi hati kita yang gelap ini. Dikuasai sepenuhnya oleh terang itu. Dan cahaya itu tidak akan pernah pudar, saudara. Kalau terang itu ada di dalam diri saudara, dimanapun saudara berada, saudara tetap menjadi berkat. Tetap itu, saudara. Berkat itu dalam artian bukan memberi uang, tidak. Mempermuliakan Tuhan. Saudara tidak mempermalukan Tuhan. Tidak mau menipu orang, tidak mau membohongi orang. Tidak mau iri hati, tidak ambil muka, tidak berpolitik di dalam mengikuti ya, kehidupan di dunia ini. Dimanapun Tuhan bisa tempatkan anak-anaknya. Bukan harus jadi gembala dan pendeta saja, saudara. Saudara akan bercahaya. Orang yang sudah menerima keselamatan itu,
dan dia menerima kuasa Roh Kudus itu, maka orang itu adalah orang yang sudah diterangi oleh terangnya Tuhan itu. Nah, banyak kita ini munafik, saudara. Depan orang baik-baik, ini belakangnya gelap lagi. Jadi kayak lampu Natal, sebentar gelap, sebentar terang. Untuk menyatakan perbuatan itu, karena dikatakan di situ supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Hidup kita ini dibaca oleh orang. Maka kita melakukan yang baik, maka orang akan bicara tentang kita, tentang yang baik. Kalau dia membicarakan kita bahwa kita tidak baik, kita jahat, padahal kita berbuat baik, orang itu yang bermasalah, bukan kita. Termasuklah dia golongan pemfitnah. Tapi kita urus diri kita. Nah, yang pertama memang berjuang mengalahkan diri sendiri ini paling sulit, saudara. Menurunkan aku kita di dalam bangku kerajaan yang ada di hati kita, kita turunkan itu. Dan kita minta Yesus yang duduk di situ, firman itu di situ menguasai kita, penuh perjuangan. Kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Biasa malas, membersihkan rumah sendiri saja, sudah Tuhan kasih berkat, lalu menjaganya saja, malas, saudara. Itu salah satu penghalang Tuhan untuk memberkati kita. Orang malas jangan diberi makan. Jadi perbuatan kita itu akan dilihat orang. Maka jangan heran saudara sembunyi-sembunyi, itu tahu orang melihat saudara di dalam tempat gelap itu banyak mata-mata, iblis juga bisa menjadi saksi. Saudara sembunyi ketika satu kali dibukakan oleh Tuhan. Jangan marah. Kalau saudara marah lalu saudara memungkiri, maka dusta selanjutnya menjadi makanan dan nafas kehidupan saudara. Maka terakumulasilah seluruh dosa itu yang akan ditimpakan kembali kepada saudara dan menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari seluruh pengikut Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 5 ini jelaskan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Hanya perbuatan yang baiklah yang memuliakan Tuhan itu. Kamu berbisik-bisik di belakang sana, yang kamu gosipkan orang benar lagi. Nah, mungkinlah Tuhan itu akan memberkati hidupmu. Karena Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Ketika saya mempraktekkan firman ini dalam hidup saya, lebih banyak orang memusuhi saya ketimbang orang yang mengasihi saya. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara, saudara. Saya terus melayani, dan akhirnya saya mendapatkan anak-anak rohani. Akhirnya saya bina satu persatu. Dan saya dari sebelum sebelum saya menjadi Kristen, saudara, waktu saya masih Islam itu, saudara jadi kami dua agama itu, dari anak saya umur belum 1 tahun, saudara, saya sudah diikuti oleh banyak anak-anak, banyak orang, saudara. Ada orang mengatakan, kadang-kadang mama itu mulutnya, mama itu begini dan begitu. Iya saudara, saya senang mendidik orang. Didikan itu kadang-kadang pedas, saudara. Didikan Tuhan itu kadang-kadang tidak enak, saudara, untuk daging ini. Tetapi kalau kita mengerti arti dari didikan itu untuk membentuk kita menjadi manusia yang baik, kita akan bersyukur, terima kasih. Anak-anak itu, saudara, datang ke rumah saya waktu itu, mengontrak banjir, saudara, di rumah itu. Saya punya anak 2 kecil-kecil. Lalu datang, tante, boleh nggak kita tolong tante? Dia menawarkan diri, saya tidak meminta. 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang. Akhirnya berbulan, bertahun, saudara. Mereka datang bergantian karena tinggal berdekatan. Jadi, yang terpenting di dalam hidup ini, ketika perbuatan baik kita kelihatan dan dirasakan oleh orang yang baik, maka akan terjalin satu hubungan. Hubungan itu bisa bertahan kalau kita menjaga hubungan itu dengan kebaikan kedua belah pihak. Tidak bisa sepihak. Sampai saya pindah,
ikut saudara. Sampai dia lari dari orang tuanya ikut saya. Belum lagi nanti ponakan, banyak ya setelah saya renung-renungkan. Orang kadang-kadang hidup hanya untuk dirinya sendiri, anaknya hanya keluarganya tok, saudara. Itu juga nggak beres. Bagaimana dikatakan buah pelayanan? Pelayanan tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena tidak berakar, saudara. Akarnya tidak kuat. Tidak ada dikatakan menemui mata air itu. Seperti tanaman di dalam pot, saudara. Bergantung kepada manusia. Yang di dalam pot itu kadang-kadang lebih indah, lebih bagus. Tapi tanaman yang di dalam pot itu bergantung kepada manusia. Tetapi kalau tanaman itu ditanam di tanah itu sendiri, saudara, dia akan kokoh, ditempa angin badai, ya, karena dia sudah bertemu dengan mata air yang sesungguhnya. Sampai saya melayani juga begitu, saudara. Anak-anak rohani saya, banyak sekali, walaupun mereka kalangan menengah ke bawah, bahkan itu juga dihina. Loh, mama ini kere-kere anak-anak rohaninya, miskin-miskin. Termasuk suami saya juga begitu. Bagaimana orang memiliki pemahaman yang benar, saudara, sampai keluar perkataan-perkataan seperti itu? Mungkin karena biasa meminta, mengemis, ya. Tidak bisa memberi hidup untuk Tuhan dengan benar. Memberi kesempatannya kepada orang yang membutuh pertolongan, tinggal di rumah kita, berbagi makanan, berbagi tempat tidur, berbagi. Melayani itu, saudara, yang dikatakan, ya, carilah dahulu kebenarannya itu, saudara, firman itu cari dulu. Kerajaan bicara tentang kuasa, saudara. Maka pengetahuan hikmat itu akan ditambah-tambahkan kepada kita. Pengetahuan tanpa hikmat, saudara, Farisi jadi ahli Taurat. Tidak mengerti melakukan firman Tuhan. Tidak. Kalau kita hanya berkhotbah, orang banyak lebih pintar, saudara. Yesus mengatakan, hendaklah engkau melakukan kehendak Bapakku, pelaku, saudara. Bukan pengkhotbah, bukan penasehat. Nah, itu yang harus kita pahami sebagai orang yang sudah ditebus. Pergi jadikan bangsa ini muridku, untuk murid-murid yang benar-benar sudah mengenal Yesus secara utuh. Maka Yesus memberi mandat itu kepada murid itu. Banyak orang mau nyaman-nyaman, ternyata nggak nyaman juga. Nah, mungkin saudara juga akan mendengar ya kesaksian dari anak rohani saya. Yuk kita dengar. Shalom. Benar dengan Ibu Nelvin? Iya benar. Iya, boleh kita bincang-bincang sebentar Ibu? Ada waktunya? Sangat boleh. Puji Tuhan. Kita ngobrol di mana nih yang enaknya? Di dalam saja yuk. Oke. Shalom, Ibu Nelvin ya? Iya, shalom. Ibu Nelvin benar kenal sama Ibu Yusnita Tanjung? Oh, sangat-sangat kenal. Itu ibu rohani saya. Oh, Ibu rohani udah lama kenal sama beliau? Sudah sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun, luar biasa. Tapi sebelum ini Ibu Nelvin pernah memang Kristen dari lahir? Iya. Dari nenek moyang kayaknya. Layanan dari dulu atau? Belum. Jadi dulu saya tidak pernah tahu apa itu pelayanan. Ya. Saya hanya tahu ke gereja, pulang, ke gereja, pulang. Ya begitu saja. Jadi semenjak kapan nih Ibu Nelvin tahu bisa melayani Tuhan? Saya dengar kan aktif di beberapa gereja membawa firman Tuhan, worship leader yang begitu luar biasa. Itu kira-kira kapan tuh?
Oh, ceritanya begini. Waktu itu rencana saya dari Sulawesi, karena saya dari Sulawesi, dari Poso, Bu. Jadi saya dari sana, saya datang ke Jakarta ini untuk mencari pekerjaan. Tetapi itu rencana manusia, tapi rencana Tuhan lain. Setelah saya sampai di sini, sebelum saya mendapatkan pekerjaan, saya ikut persekutuan doa di rumah Ibu Rohani Bu Yusnita Tanjung. Dan saat itu saya di situ, namanya baru pertama datang ibadah, pasti dong disuruh perkenalan. Nah, waktu disuruh saya perkenalan, boro-boro Bu mau perkenalan, untuk berdiri saja saya sudah gemeteran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya hanya bisa nunduk, sampai disuruh ayo kenalin, biar cuma namanya. Saya nggak sanggup, karena saya tidak biasa berada di depan orang. Tapi di situ ibu, saya panggil sekarang Ibu Rohani ya, Bu Yusnita Tanjung, melihat di dalam diri saya itu ada satu talenta yang Tuhan kasih. Ya, mungkin juga itu hikmat ya dari Tuhan yang diberikan sama Ibu Rohani, sehingga mulai dari situ Ibu Rohani membimbing saya. Dilihat bahwa saya mampu. Akhirnya dideketin saya, didoain, terus dikasih semangat, dikasih support, kamu bisa, bahwa kamu berharga di mata Tuhan, jangan pernah minder. Sebab saya dulu minder, namanya kita dari kampung, apalagi dulu zaman dulu udah hitam, dekil, Haleluya. Lalu semuanya. Ibu Rohani mensupport saya bahwa semua kita berharga di mata Tuhan, tidak boleh minder. Dan mulai dari situ dibangunlah iman saya, dibangun kerohanian saya, dan saya mulai diajarin berdoa, mulai diajarin untuk melayani di persekutuan yang kecil itu. Dan satu yang Ibu Rohani tanamkan dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan tidak pernah cari siapa yang bisa, tapi Tuhan mencari siapa yang mau melayani Tuhan. Sehingga saat itu saya katakan sama Ibu Rohani, saya mau melayani Tuhan. Ya, sudah dibimbing saya, sampai saya dari pimpin pujian sudah mulai bisa, berdoa sudah mulai bisa, bahkan di awalnya di Jakarta ini diajakin saya pelayanan, diajakin. Terus Ibu Rohani katakan, sambil saya ajak melayani, sambil lihat, sambil belajar. Di situ saya mulai belajar dengan satu yang ditanamkan juga dengan kerendahan hati. Jadi dari situ awal saya bisa melayani Tuhan. Dan yang terpenting kata Ibu Rohani, yang penting kita mau punya kerendahan hati dan terus mengandalkan Tuhan. Ya seperti itu awalnya. Jadi berasalah pertumbuhan iman rohani yang dari biarpun Kristen dari kecil sampai sekarang ini yang dididik sama Ibu Rohani, ada perbedaannya. Sangat ada perbedaan. Seperti saya katakan tadi, kalau dulu awalnya mau berdiri di depan aja tidak bisa, cuma mengucapin salam udah gemeteran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi sekarang ya semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan memakai Ibu Rohani untuk membentuk saya sehingga saya bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Ya puji Tuhan, sampai untuk menyampaikan firman Tuhan pun saya sudah dipercayakan. Bahkan saya juga melayani ke gereja-gereja lain. Itu semua tidak lepas dari dukungan, support dari Ibu Rohani saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya dipertemukan dengan Ibu Rohani yang selalu setia membimbing. Dan satu lagi, kita harus mau ditegur. Itu kelebihan Ibu Rohani, bahwa dia menegur kita kalau kita salah. Dengan kerendahan hati kita mau, sebab itu salah satu pembentukan. Itu yang pengalaman saya bersama Ibu Rohani yang begitu luar biasa. Saya bisa melayani sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sering Ibu ikut pelayanan Ibu Rohani di dalam kota atau luar kota? Oh sering, apalagi saya sudah pernah dibawa juga ke luar kota, ke Manado, ke Kota Mobagu, ke Batam. Dan saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di dalam pelayanan. Apa itu Bu pengalamannya, biar kita bisa sharing? Ya, pengalaman melayani di luar kota kan, menghadapi orang yang begitu banyak, terus
satu lagi yang saya pelajari dari Ibu Rohani yang juga saya tanamkan dalam diri saya, satu yang saya lihat dari Ibu Rohani, dia melayani dari mimbar sampai ke dapur. Biasanya orang kalau pelayanan keluar kota, namanya dari kota mau ke desa, nah duduk manis maunya dilayani, tapi Ibu Rohani tidak seperti itu. Dia melayani di mimbar, tapi dia juga mau ke dapur, cuci piring, atau masak. Itu yang menjadi satu teladan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya juga bisa keluar kota ya karena itu diajak sama Ibu Rohani, dan saya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman di sana. Jadi terkadang saya berpikir, siapa saya yang hanya tamatan SMA, sekolah Alkitab setahun, tapi Tuhan percaya akan menghadapi orang-orang yang pandai, sarjana kita. Tapi kalau Tuhan yang sudah memilih kita, itu luar biasa campur tangan Tuhan. Tapi saya percaya juga itu tidak lepas dari dukungan dari Ibu Rohani, sebab banyak bimbingan yang saya terima, banyak nasihat yang saya terima. Dan kalaupun nih saya lagi menyampaikan firman Tuhan, didengerin sama beliau, kalau ada yang salah nanti dikasih tahu, ini salah, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Itu yang menjadi teladan di dalam kehidupan saya. Jadi sampai saat ini pun dalam saya melayani, Ibu Rohani masih mensupport, mendukung dalam segala hal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu kesan selama bersama Ibu Rohani, suka dukanya pasti ada selama pelayanan di dalam kota atau luar kota. Kesan selama bersama Ibu Rohani ini kira-kira apa ini? Kalau kesan-kesannya seperti saya katakan tadi, lebih banyak kesannya ya daripada dukanya gitu ya. Sebab Ibu Rohani ini orangnya seperti ini, kalau bisa saya katakan dia mau sakit atau dia banyak pergumulan, dia tidak pernah tunjukin. Itu yang menjadi teladan, apalagi kalau dia lagi melayani. Sampai pernah kami melayani, Ibu Rohani juga lagi sakit. Di saat dia tampil di mimbar tidak ada kelihatan rasa sakit. Begitu luar biasa, itu pengalaman yang menjadi satu teladan yang luar biasa dalam kehidupan saya, yang menjadi contoh dalam hidup saya, bahwa saya melihat dari kehidupan beliau, walaupun beliau lagi sakit, walaupun begitu banyak pergumulan hidup beliau, karena beliau juga suka curhat sama saya, ataupun beliau lagi dalam pergumulan yang begitu berat, itu tidak pernah ditunjukkan dalam melayani Tuhan. Tetap Tuhan itu nomor satu, sebab beliau percaya bahwa hidupnya hanya diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang menjadi teladan luar biasa bagi saya. Jadi saya katakan saya juga mau seperti itu, walaupun sakit, dikatakan melayani, tetap siap untuk melayani, sebab itu yang saya lihat dari kehidupan Ibu Rohani seperti itu. Dan kalau dukanya ya, sepertinya duka itu apa ya, kalau dibilang tidak ada juga tidak mungkin gitu ya, ada, tapi sukacitanya lebih banyak. Jadi duka citanya itu tertutupi sama sukacita yang luar biasa bersama Ibu Rohani. Sebab kita kalau pergi melayani itu sukacita saja. Setelah kita melayani, kita sharing lagi apa yang sudah kita lakukan, dan kita bawa di dalam doa lagi, seperti itu saja. Seperti hubungan ibu dan anak justru ya. Iya, saya malah merasa karena saya dari kampung ya, saya punya orang tua jauh, saya merasa justru bertemu dengan beliau menjadi orang tua yang luar biasa buat saya. Sampai saat ini saya merasa beliau sebagai orang tua saya di tempat ini. Sebab di saat saya mengalami masalah, di saat saya mengalami satu tekanan, atau di saat saya terpuruk, beliau yang ada buat saya. Amin. Sampai ada sekali waktu ada begitu masalah yang berat yang saya hadapi, sampai di dalam mimpi, di dalam doa saya beliau hadir. Itu menandakan kedekatan kita di dalam roh bersama beliau. Saya percaya karena beliau juga mendoakan saya setiap hari. Jadi sampai saat ini pun kalau bisa saya katakan bahwa
Beliau ada buat saya, buat keluarga kecil saya. Beliau mendukung dari segala sisi, baik dari materi maupun roh, terutama rohani. Beliau selalu ada. Sampai beliau sering katakan, jangan pernah malu kalau tidak ada apa-apa datang ke ibu. Itu yang menjadi satu teladan dalam kehidupan saya. Saya merasakan saya punya orang tua yang melebihi orang tua kandung saya. Memang kalau sudah diikat oleh darah Yesus itu lebih kental kalau menurut saya daripada darah secara jasmani. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Lupa perkenalkan diri nih. Oh iya, saking sudah semangat Iya, ya betul. mengenai pengalaman bersama Ibu Rohani. Iya, kalau boleh tahu nama panjangnya Ibu siapa? Oh, nama saya Ibu Nelvin Heriawati Pajar. Oh, sudah berumah tangga, sudah Sudah berumah tangga, sudah sekitar 15 tahun, punya 2 anak, satu sudah SMP dan satu masih kecil baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Suami kerja? Suami puji Tuhan ada pekerjaan justru dia juga bekerja di ladang Tuhan, di kantor BPH Betel, dan saat ini juga dia tidak ada di rumah karena lagi melayani. Puji Tuhan. Untuk latihan untuk besok kita mau ibadah. Jadi hari ini mereka latihan. Ya puji Tuhan, kami sekeluarga, keluarga kecil ini ada di dalam ladang Tuhan sama-sama melayani. Oke deh Ibu Nelvin, sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Maaf atas mengganggu waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Haleluya. Biar saling memberkati kita lewat kesaksian Ibu Nelvin ya. Terima kasih, haleluya. Nah kalau anak ini, ya saudara ya, nama Nelvin ini, benar, waktu saya buka persekutuan, lalu dia dibawa oleh tetangga saya datang. Tidak mengerti apa-apa. Oh, Kristen dari kecil, saudara. Dia lipat tangan saja, udah kurus, hitam, kecil, saudara. Saya melihat potensi anak ini ada. Kenapa saya juga mendekati dia? Saya melihat ada kemauan dari diri dia untuk dibentuk, saudara. Nah, ada keuntungan apa-apa saya juga miskin, dia juga miskin juga, saudara. Ya, numpang sama kakaknya. Saya diperlakukan oleh suami yang tidak bertobat itu seperti itu. Tetapi jiwa saya untuk melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah miskin, saudara. Selalu melimpah dengan kasih itu. Saya rangkul, saya rangkul, saya rangkul. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi hamba Tuhan. Sampai hari ini saya melihat ketika dia juga waktu itu sempat ya meninggalkan saya, dia pergi ke gereja lain, saudara. Ada hati saya sedih juga. Kita udah bina ini. Itu karena jemaat itu bukan milik kita. Harus ingat itu. Ada orang, wow saya sudah doakan, saya sudah ini. Dia pepet terus saudara. Supaya ngasih berkat, ngasih perpuluhan ke dia. Banyak hamba uang itu saudara. Bergentayangan. Dia nggak tahu bahwa pekerjaan kita ini yang gaji itu Tuhan. Suka-suka Tuhan. Kita bekerja saja. Jangan dicecer juga orang itu. Pohon pepaya itu kalau berbuah, nah pernah juga pohon pepaya itu memakan pepaya, saudara. Teman-teman sepelayan seperti itu tidak bisa sejalan dengan saya, saudara. Kalau dibilang hamba uang, dia marah, saudara. Tapi hamba apa dong kalau begitu? Bayang dari ibunya, dari suaminya, dianya, kakak adiknya, satu keluarga besar jadi hamba Tuhan. Lalu orang membaca, kan terangmu supaya dilihat orang, perbuatanmu dilihat orang. Semua orang sudah melihat bahwa ini keturunan hamba uang. Mereka nggak punya malu, saudara, kalau sudah berakar ke uang itu. Saya tanamkan ke anak-anak rohani saya, siapa yang dekat, melekat ke saya. Kita harus punya warna seperti ini. Ya, puji Tuhan, saudara, sampai sekarang. Hidupnya juga nggak pernah berkekurangan. Apalah kerja suami. Tapi saya lihat dia rajin, pekerja keras, saudara. Dan istrinya juga pendoa. Melayani sama-sama. Berbeda, saudara, dengan keluarganya yang lain. Juga, saudara, lihat yang satu ini. Shalom,
Perkenalkan, nama saya Ninda dan ini adik saya. Yohan. Kami berdua adalah anak rohani dari Oma Yusnita Tanjung. Berawal dari ketika kami mengikuti persekutuan doa di Pabuaran, kemudian lama-kelamaan menjadi gereja yang bernama GPDI Jemaat Mana. Awal mula saya dan adik saya mengikuti sekolah minggu, ya karena dulu kami masih kecil, kami sekolah minggu, di mana kami mendapatkan banyak sekali berkat, baik itu rohani dan jasmani. Kami berdua dididik untuk mempunyai jiwa yang setia. Bahkan kalau saya ingat ketika saya menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan sekolah minggu, saya dididik, diajarkan untuk benar-benar menghargai yang namanya jiwa-jiwa. Saya menjemput anak-anak sekolah minggu yang ada di sekitar Pabuaran. Dan hal itu yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Saya berterima kasih, baik saya dan keluarga saya, kepada Oma Yusnita Tanjung dan keluarga untuk setiap berkat, kasih sayang, didikan, bahkan sampai saat ini yang masih selalu diberikan kepada kami. Kami dan keluarga tidak bisa membalas. Biarkan Tuhan yang senantiasa membalas kebaikan Oma Yusnita dan keluarga. Mungkin adik saya akan menambahkan. Ya mungkin ya banyak berterima kasih aja ya buat Oma. Ya mungkin waktu kami masih di Cilodong, sayangnya Oma tuh nggak pernah berubah. Sampai sekarang pun ya Oma masih sayang banget, masih perhatian, masih ya nanya-nanya kabar. Pokoknya ya banyak berterima kasih lah. Cuman Tuhan yang bisa ngebalas kebaikan Oma buat keluarga kita selama ini. Terus Yohan juga berharap semoga Oma ke depan terus dikasih kesehatan sama Tuhan, terus dipakai buat secara luar biasa dalam pelayanan. Pokoknya ya intinya kami berdua ya dan sekeluarga sayang banget sama Oma lah. Ya, itu aja kesan-pesan dari kami berdua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, ini juga bapaknya Nias, ibunya Sunda, saudara. Saya layani waktu itu mereka menikah itu akhirnya ya masuklah ke Kedar, saudara. Ketika saya layani, karena Tuhan itu mengasihi saya dan menyertai pelayanan saya, mereka berbalik ke Tuhan Yesus. Lalu saya layani keluarga ini, saya layani. Akhirnya seperti anak saya sendiri, dari tidak bisa apa-apa, saudara. Suaminya, ya Pak Gea ini, Tini ini, yang orang Serang ini, saudara, menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Anaknya menjadi anak sekolah minggu saya. Ini yang Yohan sama Ninda ini. Dia tahu persis bagaimana nasib saya. Tapi dia tidak pernah mundur selangkah pun dari saya. Saya berbagi apa yang ada. Dia juga begitu. Dari apa yang bisa dia lakukan untuk saya. Terjalin hubungan itu sampai hari ini, saudara. Kami tetap berhubungan dengan baik. Ketika kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita, maka terang itu akan menerangi setiap orang yang dekat dengan kita. Tetapi iblis silau, saudara, nggak bisa. Gelap dan terang tidak bisa menyatu. Milikilah terang Tuhan itu di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Maka Tuhan akan menggiring engkau ke tempat terang di mana anak-anaknya berada. Alangkah indahnya, saudara, perkumpulan orang-orang percaya itu. Dia seperti pemandangan di mata Tuhan di atas bukit yang indah itu. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Saya mengalami begitu dengan anak-anak rohani saya. Sekarang mereka ada di Nias. Ninda sama Yohan ada di Semarang. Sudah kuliah, bahkan sudah bekerja. Hidup pas-pasan, saudara. Tapi ketika saya katakan, kamu lihat Oma. Oma bukan orang berkelebihan. Dengan apa yang ada, Oma bersyukur. Dan Tuhan mencukupkan sampai hari ini. Kamu juga harus alami. Ya Oma, mereka lakukan. Dan mereka berhasil untuk mengalahkan keinginan daging mereka. Itu kepuasan saya. Kepuasan kita sebagai ibu rohani, sebagai hamba Tuhan, adalah ketika kita melihat
orang-orang yang kita layani, siapapun dia bertumbuh di dalam Tuhan. Buah pelayanannya jelas, buah pertobatannya jelas, saudara. Tidak sayang sebatas mulut. Kita harus menjadi teladan, saudara, teladan. Masih ada kesempatan, ya. Nanti mana tahu lagi ada anak-anak rohani saya, saudara, ya. Saya katakan kepada mereka bahwa selama di dunia ini tidak mungkin kita tidak diproses oleh Tuhan. Tapi ingatlah, kamu tidak sendiri. Kamu bersama dengan Tuhan. Kapanpun kamu bisa hubungin ibu. Dan kami selalu melakukan itu. Dan saya merasakan bagaimana kasih mereka akhirnya kepada saya, saudara. Apa yang saya berikan tidak seberapa. Tapi kalau kita memberikan dengan hati yang tulus, biji, ya seperti biji jeruk itu, saudara. Satu biji jeruk itu kita tanam. Dan akhirnya akan menghasilkan buah jeruk begitu banyaknya. Dan buah jeruk yang manis itu dia bagikan kepada saya. Buah jeruk yang paling nikmat saya rasakan ketika mereka berhasil di dalam Tuhan. Teruslah melangkah, ya sayang ya anak-anakku. Pagi hati nih Yohan, Ninda, tak semangat. Oma percaya kamu akan diberi jodoh yang terbaik oleh Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan, sayang ya. Juga Nelvin, Andre, O'Neil, Andrew, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.